lagi bersama dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, pada pertemuan kali ini kita diharapkan dapat menemukan konsep aturan sinus dan juga kita diharapkan dapat menemukan konsep aturan kosinus. Nah, untuk materi yang pertama yaitu aturan sinus. Nah, untuk menemukan aturan sinus, perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, segitiga ABC lancip pada gambar berikut, di mana garis-garis AP, garis BQ, kemudian garis CR merupakan garis tinggi pada sisi A, di sisi A, kemudian sisi B, dan juga sisi C. Nah, kita perhatikan pada segitiga ACR, ini segitiga ACR, kita mencari nilai perbandingan sinus A, sehingga nilai perbandingan sinus A karena di hadapannya ada sisi CR dan sisi terpanjangnya adalah AC, maka sin A sama dengan CR per AC. Nah, maka kita mencari nilai CR dengan cara melakukan penukaran posisi, di mana CR kita letakkan di ruas sebelah kiri sama dengan nilai AC dikalikan dengan sin A. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, kemudian pada segitiga BCR. Nah, pada segitiga BCR ini B, C, dan R, berarti sudutnya kita ambil di titik B. Nah, kemudian kita lakukan mengambil nilai sin B, di mana sin B sama dengan CR per sisi terpanjangnya adalah CB. Maka nilai CR sendiri adalah CB dikali sin A. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, karena persamaan pertama dan persamaan kedua sama, maka kita memperoleh AC kali sin A sama dengan CB dikali sin B. Nah, berikutnya kita perhatikan di sini bahwa untuk AC sin A, AC kali sin A sama dengan CB kali sin B, kita bisa membuatnya dalam bentuk pecahan, maka bentuknya menjadi AC per sin B sama dengan CB per sin A. Nah, kemudian nilai AC ini kita ganti dengan B, karena di sini tadi nilai AC, sisi AC nilainya adalah B, dan sisi CB nilainya adalah A. Maka B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, kemudian ini menjadi persamaan yang ketiga. Nah, kita perhatikan lagi pada segitiga BAP. Mari kita lihat segitiga BAP. Ini segitiga B, A, dan P. Berarti posisinya seperti ini ya, seperti segitiga sembarang. Nah, pada segitiga BAP, maka kita bisa menentukan nilai sinus B-nya sama dengan AP per AB. Maka nilai AP sama dengan AB dikali sin A. Ini menjadi persamaan yang keempat. Nah, kemudian pada segitiga CAP, segitiga CAP ini nilai sin C sama dengan AP per AC. Maka nilai AP-nya sama dengan AC dikali sin C, di mana menjadi persamaan yang kelima. Karena persamaan
keempat dan kelima sama, maka diperoleh AB kali sin B sama dengan AC kali sin C. Maka kita bawa dalam bentuk pecahan, maka nilainya menjadi AB per sin C sama dengan AC per sin B. Kita substitusikan nilai AB dan nilai AC, maka hasilnya menjadi C per sin C sama dengan B per sin B. Ini menjadi persamaan yang ke-6. Nah, kemudian kembali tadi pada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan ketiga, B per sin B sama dengan A per sin A, dengan persamaan ke-6, C per sin C sama dengan B per sin B, itu adalah sama, maka kita memperoleh nilai AB kali sin B sama dengan AC kali sin C. Nah, kita menggunakan aturan sinus, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian untuk lebih memahami, mari kita kerjakan contoh soal berikut, di mana yang pertama diketahui segitiga PQR dengan sisi PR adalah 8 cm, kemudian sisi QR adalah 4 akar 6, dan sudut P berjumlah 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut PQR. Nah, jika soal cerita ini berarti kita harus menuliskan apa informasi-informasi yang sudah kita ketahui. Nah, informasi yang kita ketahui di mana nilai PR-nya 8 cm, nilai QR-nya 4 akar 6, dan nilai besar sudut di P adalah 60 derajat. Nah, kemudian apa yang ditanyakan di sini, yaitu besar sudut PQR. Nah, setelah memberikan informasi apa yang diketahui dan ditanya, maka selanjutnya kita harus menggambarkan sketsa dari soal yang telah ditanyakan. Nah, di sini ada segitiga PQR, di mana nilai QR adalah 4 akar 6, kemudian nilai PR adalah 8, dengan sudut alfanya adalah 60 derajat. Nah, kemudian alfa derajat berada di titik Q. Nah, karena kita menggunakan aturan sinus yang kita peroleh sebelumnya, maka A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C akan berlaku pada pengerjaan soal berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, nilai 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa, maka kita lakukan perkalian silang, sehingga hasilnya 4 akar 6 dikali sin alfa sama dengan 8 dikali dengan sin 60 derajat. Maka karena sin alfa belum diketahui nilainya, maka nilainya sama dengan ini 4 akar 6 dibuat menjadi penyebut, maka hasilnya sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Nah, kita mencari nilai sinus 60 derajat. Kira-kira sinus 60 derajat berapa? Nah, tentu saja setengah akar 3. Nah, 8 kali setengah akar 3 per 4 akar 6. Kita cari, ini menjadi 4 akar 3 per 4 akar 6. Nah, karena 4 pembilang dan penyebut sama-sama 4, maka hasilnya 1, sehingga nilainya menjadi akar 3 per 6. Nah, ini kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagikan dengan 3 ya, dan ini hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, berikutnya nilai setengah 1 per akar 2 ini kita rasionalkan.
Nah, untuk penyelesaiannya, nilai PR tadi adalah 4 akar 6 dan sisi lainnya adalah 8 dengan sudut 60 derajat. Maka nilai 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. Maka ini kita lakukan perkalian silang, sehingga menghasilkan 4 akar 6 kali sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat. Maka karena sin alfa masih belum memiliki nilai derajatnya, nilai sudutnya, maka kita akan mencari nilai sin alfa terlebih dahulu dengan memindah ruaskan 4 akar 6, sehingga sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Nah, sin alfa sama dengan 8 kali setengah akar 3. Setengah akar 3 dari sin 60 derajat per 4 akar 6. Nah, maka 8 kali setengah adalah 4 akar 3 per 4 akar 6. Karena 4 dibagi dengan 4 nilainya 1, maka tinggallah akar 3 per akar 6. Sehingga ini disederhanakan lebih sederhana lagi. Sama-sama dibagi dengan 3, maka menghasilkan akar 1 per akar 2. Nah, kemudian nilai 1 per akar 2 ini nilainya 1 keluar dari akar karena sudah dikuadratkan, maka nilainya 1 per akar 2 kita rasionalkan dengan akar 2 ini sama-sama dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah akar 2 per 2. Maka akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Maka sin alfa sama dengan setengah akar 2. Kita lihat bahwa sin akar 2 nilai sudutnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat. Tentu sangat mudah. Nah, kemudian bagaimana dengan aturan kosinus? Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut. Omosebuah dan Omohada terletak di dataran tinggi Kepulauan Nias yang didirikan sebagai perlindungan diri terhadap musuh, di mana sebelumnya masyarakat Nias membangun kediaman di dalam gua layaknya manusia purba. Bangunan ini menurut 3 teknik dasar bangunan vernakular, yaitu berdasarkan pada kebutuhan, kegunaan, dan juga keindahan. Rumah ini memiliki keunikan yaitu tahan terhadap kehidupan yang ribut serta tanpa menggunakan paku. Rumah adat Nias Omohada khusus untuk rakyat atau penduduk biasa, sedangkan rumah adat Nias Omosebuah dibangun untuk kepala desa atau kepala negeri. Secara struktural, rumah adat Omosebuah memiliki bangunan besar dan punya struktur kayu yang jauh lebih tinggi. Jenis kayu menggunakan berasal dari bangunan sebagai penghuni bawah dan Simalanggo sebagai tiang penyangga. Bangunan tersebut mulia hingga saat ini. Dalam penerapannya, kayu-kayu tersebut dirangkai dan disambung menggunakan teknik atau yang disebut sebagai teknik sambung tanpa paku. Teknik foot ini digunakan di setiap bagian bangunan dari masyarakat Nias dengan fungsi yaitu mempermudah dalam pergantian kayu dalam proses rehabilitasi. Bangunan rumah terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian kamar dan bagian ruang keluarga. Jumlah kamar pun beragam tergantung besarnya rumah dan luasan kamar. Umumnya satu rumah memiliki 3 ruang kamar, di mana terdapat zara-zara atau ventilasi yang terletak di rumah dan ora atau tangga sebagai akses masuk ke dalam. Terdapat juga tarumahe yang merupakan ukiran yang ada di ujung tiang silang bawah, serta terdapat tarai yang merupakan ventilasi kamar yang dibuat dengan ukiran motif Nias. Untuk menyambung nomor atau struktur atapnya dengan kayu Simalanggo. Kayu Simalanggo digunakan pada bagian yaitu menggunakan teknik dan dibantu pasang lalu ditahan pakai kayu atau untuk atapannya menggunakan rangkaian yang menjadi berikut ini adalah Omohada versi Nias Selatan. Terdapat 3 jenis rumah adat dalam suku Nias, yaitu rumah adat daerah selatan, tengah, dan utara. Rumah adat Nias daerah selatan berbentuk persegi panjang,
sedangkan daerah tengah dan utara memiliki relief yang sama, yaitu oval atau lonjong. Selain dari bentuknya, terdapat pula perbedaan dari pola pemukiman kampung di setiap daerah. Secara dominan, material dari pembuatan Omo Sebua dan Omo Ada di setiap daerah hampir sama. Hanya bentuk dan aspek fungsional saja yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, dari pemaparan video sebelumnya kita bisa belajar banyak hal tentang pembuatan rumah adat Nias dalam beberapa versi berdasarkan masing-masing daerah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik rumah adat sendiri. Nah, di daerah Kepulauan Nias sendiri, daerah Nias itu sudah terbagi atas 4 kabupaten dan 1 kota setelah adanya pemekaran. Namun sampai sekarang untuk Omo Hada, karena masa dulu masih belum ada pemekaran, maka rumah adat yang ada sampai dengan saat ini hanya berada di daerah Nias Selatan, Nias Utara, Kabupaten Nias, dan juga Kota Gunung Sitoli. Nah, selebihnya masih sebelumnya masih yang lainnya masih belum ada. Nah, kemudian filosofi tersebut mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat Nias dalam praktik berbudaya, sehingga dalam perencanaan dan pembangunan Omo Sebua menghasilkan sebuah mahakarya di bidang arsitektur. Nah, kunci utama kekuatan dan ketahanan bencana alam Omo Sebua terdapat pada fondasi atau diwa, atau disebut dengan ehomo dan silete yang menopang beban rumah di atasnya. Nah, praktik tersebut melibatkan perhitungan matematis tingkat tinggi dengan akurasi optimal, serta bertujuan melihat dan merumuskan proses matematisasi pada fondasi, diwa, ehomo, dan silete yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, untuk kita pahami, diwa ini gambarnya seperti ini ya. Terdiri dari kayu yang kuat, di mana diwa adalah kayu bengkok tertentu dari pohon manawadana sebagai penyeimbang gaya yang dialami rumah secara horizontal. Peletakan diwa sangat dipengaruhi oleh kontur tanah. Nah, posisi ehomo dan fanusu serta bentuk dari diwa itu sendiri. Nah, kemudian untuk peletakan diwa berada di atas kayu penggantung diwa antara tiang ehomo. Kemudian diwa diletakkan dengan teknik sambung putih pada ujung atas dan di atas batu datar ujung lainnya. Artinya sambungan putih ini tanpa menggunakan paku. Kemudian peletakan diwa ini akan membentuk bidang segitiga terhadap ehomo dan panusu dengan besar sudut kurang lebih 38,7 derajat. Sudut ini didapatkan dari perhitungan berikut dengan menggunakan pendekatan dari bentuk aslinya. Nah, ini ya gambaran dari peletakan diwa. Ini adalah diwa yang coklat tua ini. Apabila diletakkan secara diagonal, maka bentuknya seperti ini. Nah, kemudian pendekatan bentuk aslinya dibuat seperti sketsa berikut. Nah, sketsa gambar seperti yang ditampilkan pada layar berikut dapat kita aplikasikan dalam menentukan aturan dari kosinus. Maka kita perhatikan ini adalah segitiga ABC, di mana nilai T ini atau sisi dari CD merupakan garis tinggi pada sisi C. Nah, kita perhatikan pada segitiga BCD seperti pada gambar sebelumnya. Ini gambar sebelumnya segitiga BCD. Nilai A kuadratnya sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat.
Kita perhatikan nilai A kuadratnya yang mana. Nah, A kuadrat ini kan sisi terpanjang. Sisi terpanjang ini merupakan penjumlahan dari kedua sisi lainnya, sisi CD atau garis tinggi dan juga sisi BD. Makanya nilainya adalah A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian pada segitiga ACD kita bisa menentukan nilai sinus A-nya. Nilai sin A segitiga ACD ini letak sudut, kemudian sisi di hadapannya adalah T, kemudian sisi terpanjangnya adalah sisi AC. Maka nilainya adalah T per AC. Maka nilai T, kita lakukan pertukaran tempat, maka T sama dengan AC dikali sin A. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian untuk nilai kosinus A, perbandingan antara sisi di dekat sudut dan sisi terpanjangnya. Maka nilainya adalah AD per AC. Sehingga nilai AD-nya sama dengan AC per cos A. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan kedua dan persamaan ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang pertama, sehingga kita memperoleh nilai T kuadrat sama dengan AC kali sin A. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian nilai BD kita gantikan dengan nilai AB dikurang AD. Nah, ini kita kuadratkan AC kali sin A, kita kuadratkan. Itu juga dengan AB dikurang AD kuadrat, kita kuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi AC kuadrat dikali sin kuadrat A ditambah AB kuadrat dikurang 2AB kali AD ditambah AD kuadrat. Nah, berikutnya nilai AC ini, AC tadi nilainya adalah B, sehingga kita buat lebih ringkas menjadi B kuadrat. Kemudian sin kuadrat A, ini kita menggunakan identitas trigonometri, di mana sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Berikutnya untuk nilai AB, nilai AB sendiri adalah C, maka diganti dengan nilai C dikurang 2C dikali AC kali cos A ditambah AC kali cos A kuadrat. Nah, kemudian ini kita kalikan ke dalam, B kuadrat kali 1, B tetap B kuadrat, kemudian B kuadrat kita kalikan dengan negatif cos kuadrat A, sehingga hasilnya B kuadrat kali cos kuadrat A. Demikian dengan C kurang 2 kali C kali AC kali cos A ditambah AC kali cos A. Ini juga kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengurangan dan penjumlahan, maka nilai A kuadratnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC. Nah, nilai 2BC kita, ini 2BC kali cos A dikurangnya 2BC kali cos A. Maka nilai 2BC cos A ini kita pindahkan ke ruas kiri, dan nilai B kuadrat ditambah C kuadrat kita kurangkan dengan A kuadrat karena telah berpindah posisi. Maka nilai kosinus A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, secara analog akan didapat pula kosinus B A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Ini hanya masalah posisi
daripada sisinya saja. Kemudian untuk kosinus C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, ketiga rumus ini berlaku pada segitiga yang diketahui nilai ketiga sisinya. Kemudian untuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A, seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Ini hanya perubahan posisi tempat, sehingga ini menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Demikian juga dengan B kuadrat, C kuadrat juga demikian. Rumus ini digunakan jika dalam segitiga yang diketahui sisi sudut sisi. Nah, ini adalah aturan-aturan kosinus. Nah, bagaimana penerapannya dalam contoh soal? Nah, untuk contohnya, diketahui segitiga ABC dengan nilai AB sama dengan 6 cm, nilai AC-nya 3 cm, dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Kemudian ditentukan berapa panjang dari BC. Nah, sebelumnya kita harus menuliskan informasi yang kita ketahui dengan menuliskan nilai dari sisi AB, sisi AC, dan sudut A. Apa yang ditanyakan yaitu panjang BC. Nah, berikutnya kita membuat sketsa. Di sini kita membuat sketsa segitiga ABC dengan sisi AB adalah 6, sisi AC-nya adalah 3. Ini adalah C ya. Ini adalah sisi C. Titik C di mana nilai sisi AC-nya adalah 3. Dengan titik sudut A-nya adalah 60 derajat. Kemudian di titik B terletak sudut alfa. Nah, di sini kita memanfaatkan aturan dari kosinus, di mana kita menggunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Nah, berikutnya untuk menjawab soal, tentunya sebelumnya kita menuliskan sketsa. Nah, kemudian kita menggunakan aturan kosinus, sehingga di sini nilai BC-nya, karena BC-nya belum diketahui, maka ini yang akan kita cari. Nah, nilai BC sama dengan jumlah dari kedua sisi lainnya, yaitu 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 6 kali kosinus 60 derajat. Rumus ini kita gunakan karena yang diketahui adalah sisi, sudut, dan sisi. Ingat ya, sisi, sudut, dan sisi. Lain halnya jika memang tadi yang diketahui adalah sisi, sisi, dan sisi. Sedangkan ini yang diketahui adalah sisi, sudut, dan juga sisi. Maka kita menggunakan rumus A kuadrat, rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC kali cos A. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai BC kuadrat ini 3 kuadrat kita kuadratkan, hasilnya 9 ditambah 36 dikurang 36 kali setengah. Maka
Hasilnya adalah 27. Nah, sehingga nilai dari BC ini kita kuadratkan. Jadi akar 27 adalah 9, akar 9 kali 3, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi panjang BC adalah 3 akar 3 cm. Nah, berikutnya kita mengaplikasikannya dalam sebuah soal cerita. Pelabuhan Kota Gunung Sitoli merupakan salah satu transportasi kapal berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang, yang dimana hal ini berpengaruh dalam menunjang perekonomian masyarakat Nias. Nah, dari Pelabuhan Kota Gunung Sitoli berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Nah, ingat 30 mil ya. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan 30 derajat sejauh 50 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak kapal pada posisi saat ini dengan Pelabuhan Kota Gunung Sitoli? Nah, langkah awal kita adalah menuliskan informasi yang kita ketahui. Maka informasi yang kita ketahui yaitu kapal ikan berlayar ke timur sejauh 30 mil, kemudian melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 50 mil. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya berapa jarak kapal pada posisi saat ini dengan Pelabuhan Kota Gunung Sitoli. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita membuat sketsa sebelum melakukan penyelesaian. Kurang lebih begini sketsanya. Dan kemudian kita menyelesaikan dengan menentukan besar sudut ABC dengan menjumlahkan sudut penyiku dengan arah belok. Kita lihat sudut B di sini adalah jumlah dari sudut 90 derajat ditambah dengan 30 derajat, maka total dari sudut B adalah 120 derajat. Kemudian untuk menentukan panjang AC dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, nilai AC kan belum diketahui, maka kita memanfaatkan nilai yang sudah diketahui, yaitu sisi AB dan sisi BC. AB itu 30 mil, kemudian BC 50 mil. Maka AC kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 50 kuadrat ditambah 2 kali 30 kali 50 kali kosinus 120 derajat, dimana didapat kosinus 20 derajat diperoleh dari sudut B. Maka kita menguadratkan dan mengalikan sehingga hasilnya adalah nilai AC kuadratnya adalah 4900. Nah, ini kita akarkan sehingga nilai AC yang kita peroleh adalah 70 mil. Jadi, kita dapat menyimpulkan jarak kapal pada posisi saat ini dengan Pelabuhan Kota Gunung Sitoli adalah 70 mil. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait materi aturan sinus kosinus. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian lewat video pembelajaran ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.